Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maqallatur rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu nukila anis Syaikhi Abdul Mu'ti As-Samlawi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar faqala law kanatil biharu midadan wasajaru aklaman lama khasartuha. Faqala sibli hasanati Abi Bakrin. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakr. Ini kita masuk ke dalam makalah yang keempat. Al-maqalatul rabi'atu. Makalah yang keempat an Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi yakni Umar. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Umar. Nukila anis Syaikhi Abdul Mu'ti Samlawi. Dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Beliau bersabda kepada Jibril alaihi salam. Qala li Jibril alaihi salam. Sibli hasanati Umar. Gambarkanlah, sifatilah kepadaku kebaikan daripada Umar. Faqala, maka berkata, lokanatil biharu midadan. Jikalau ada lautan itu menjadi tinta, wasajaru aklaman, dan pepohonan menjadi pena, lama khasurtuha, maka tidaklah aku dapat menghitungnya daripada kebaikan Umar. Ya. Betapa besar kebaikan yang dimiliki oleh Umar. Kita bisa bayangkan lautan yang sebegitu luas, yang meliputi 7 benua, katakan. Kalau kita di bumi ya, lautan yang begitu luas dan dalam itu dijadikan tintanya, dan pepohonan yang ada semua dijadikan penanya, maka tidaklah bisa dihitung akan kebaikan Umar. Ini memberikan bukti bahwa sangat baik apa yang dimiliki oleh Umar. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Maka berkata, sifli hasanati Abi Bakrin, gambarkanlah dengan kata-kata, sifatilah dengan kata-kata kepadaku hasanati Abi Bakrin, akan kebaikan Abu Bakar, akan kebaikan
Abu Bakar. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu adalah satu kebaikan dari berbagai macam kebaikan Abu Bakar. Waduh, lebih hebat lagi kebaikan Umar, kebaikan Abu Bakar. Ya. Dikatakan Umaru hasanatun, Umar itu adalah satu kebaikan min hasanati Abi Bakrin, daripada berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Umar aja tadi sudah kita bayangkan, semua lautan itu jadikan tinta, terus pepohonan dijadikan pena untuk menulis kebaikan Umar, maka tidak bisa dihitung. Nah sekarang Abu Bakar ini ya lebih baik lagi tinimbang Umar, kebaikannya lebih banyak lagi. Umar saja tidak bisa dihitung, apalagi Abu Bakar. Kita bisa lihat dari pernyataan Umaru hasanatun, Umar itu adalah satu kebaikan min hasanati Abi Bakr, daripada berbagai macam kebaikan Abu Bakar. Ya, sekali lagi ini memberikan gambaran kepada kita, yuk sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam berbuat baik, baik kita dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku, maupun kebaikan dalam pikiran dan hati. Itulah kebaikan-kebaikan yang digambarkan terhadap Umar dan Abu Bakar. Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar adalah satu kebaikan dari berbagai macam kebaikan Abu Bakar. Izzud dunya bil mali wa izul akhirah bisolihil a'mal. Hai fala tataqwa umurud dunya wala li solihi illa bil amwal wala tataqwa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'malis solihati. Ini sekarang membahas masalah kemuliaan. Izzud dunya bil mal, kemuliaan itu, kemuliaan dunia, izzud dunya, kemuliaan dunia bil mal, dengan harta benda. Ya, kalau kita kan memang kalau ngelihat ya orang kaya dengan orang miskin diperlakukan beda banget. Ya, seolah-olah orang miskin itu nggak ada harganya dibandingkan dengan orang kaya. Dihormat-hormat. Orang kaya itu dihormat-hormat. Dihormat kenapa? Karena hartanya. Ya, makanya dikemukakan izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia dengan sebab harta. Wa izul akhirah, dan kemuliaan akhirat bisolihil a'mal, dengan kebaikan amal, dengan amal baik. Kemuliaan akhirat dengan amal baik. Ai fala tataqwa umurud dunya, maka tidaklah menjadi kuat perkara-perkara dunia. Wala li solihi, dan tidak ada bagi kemaslahatannya illa bil amwal, kecuali dengan harta benda. Jadi memang dalam rangka kita hidup di dunia ini selalu dan berkaitan erat dengan harta benda. Selalu berkaitan erat dengan harta benda. Memang satu kebutuhan, dan kita mesti harus mencari. Contoh saja, kalau kita dalam keadaan sakit, kita pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit, tentu harus menggunakan biaya.
Dan kuatnya perkara dunia dengan sebab harta benda. Apa aja juga pasti dengan harta benda. Mau sekolah kita butuh dana, sakit butuh dana, makan butuh dana dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memiliki harta benda, ya, maka perkara dunia untuk kita tidak menjadi kuat. Ya, orang susah, orang miskin susah masuk ke rumah sakit. Karena apa? Dia nggak punya harta. Kadang-kadang yang ngenesnya belum apa-apa udah ditolak. Saya pernah kejadian gitu kok. Kan saya pernah waktu saya terus terang aja di PLN itu. PLN mana? Dekat SMP 49 itu. Ditolak sama satpam. Padahal saya ingin mengadukan perkara listrik saya. Kenapa saya ditolak? Karena saya pakai motor yang putih dulu tuh kok. Motor Cina. Super X. Motor Cina yang udah berantakan. Shockbreakernya berantakan. Bahkan saya kan biasa aja. Kayak kaos, pakai celana panjang maksudnya. Udah. Ditolak demi Allah. Padahal kita bawa duit. Tapi kita lihat karena penampilan kita seperti orang susah. Giliran ada orang pakai mobil masuk. Mobil bagusan mobil kita daripada mobil dia. Tapi karena itu satpamnya salah pandang, kita pakai motor butut ditolak karena kita dianggap susah, miskin. Orang yang pakai mobil masuk karena dia pakai mobil. Padahal kalau diukur mobil kan saya nggak bawa ke PLN Kramat Jati. Cakapan juga mobil saya ketimbang mobilnya dia. Saya pikir ngapain saya bawa mobil ke situ, ke Kramat Jati, orang itu jalan naik motor aja berdua-dua bini. Kenapa orang berpandangan begitu si satpam? Karena dia melihat harta benda. Dipikir kita nggak mampu bayar. Sekali lagi bahwa dibukakan fala tatagawa umurud dunya wala li solihi illa bil amwal, maka tidaklah menjadi kuat perkara-perkara dunia dan tidak ada kemaslahatan kecuali dengan harta benda. Ya. Wala tatagawa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'malis salihati, dan tidaklah menjadi kuat perkara-perkara akhirat. Wala tasluhu, dan tidaklah ada kemaslahatan di dalam perkara-perkara akhirat illa kecuali bil a'mali sholihati, dengan amal saleh. Emang kita masuk surga dengan apa? Amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adn. Kan gitu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, bukan dengan yang memiliki harta benda, bukan. Dia milik harta benda, punya harta benda, kekayaan luar biasa. Kalau dia nggak beramal saleh, mual mungkin masuk surga. Wa basiril ladina amanu wa amilus solihati falahum jannati tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di akhirat itu, harta benda itu tidak menjadi kemuliaan, tidak menjadi penentu kemuliaan di akhirat. Harta benda tidak menjadi penentu kemuliaan di akhirat. Banyak nanti orang-orang kaya di dunia tapi nggak masuk surga, masuknya ke dalam neraka. Karena apa? Kekayaannya tidak digunakan untuk amal saleh.
Kekayaannya dibuat atau dipergunakan untuk kemaksiatan. Kekayaannya diambil dari sumber-sumber yang haram, yang tidak halal. Kan gitu. Syukur-syukur kita di dunia punya harta benda dan kita bisa menjadi kuat hidup di dunia. Dan syukur-syukur dengan harta benda tersebut, maka kita juga bisa beramal saleh sehingga kita menjadi kuat untuk hidup di akhirat. Itu Kong ya? Kong ya? Jadi untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, sekali lagi yuk kita sama-sama berlomba-lomba untuk beramal saleh. Dengan apa Ustadz? Dengan segala macam. Dengan badan kita bisa beramal saleh. Dengan kata-kata kita bisa beramal saleh. Dengan kekuasaan kita, baik RT, RW, presiden dan lain sebagainya, kita bisa beramal saleh. Dengan harta benda kita bisa beramal saleh. Ya. Wal maqalatul khamisatu an Utsmana radhiyallahu anhu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Nah, ini dari Utsman radhiyallahu anhu ya. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Memang 4 sahabat ini luar biasa ya. 4 sahabat ini luar biasa. Abu Bakar ya mertuanya Kanjeng Nabi dari Aisyah. Begitu juga Umar, mertuanya Kanjeng Nabi. Utsman mantunya, bahkan Utsman itu 2 kali mendapatkan putri Kanjeng Nabi, makanya disebut Zunnurain. Ya. Ketika kakaknya meninggal, kalau nggak salah, itu anak Kanjeng Nabi tuh, istrinya Utsman. Kalau kita bilang itu Utsman turun ranjang, kalau nggak salah begitu. Intinya bahwa mereka berempat itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Utsman adalah mantunya Kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib selain mantunya sepupu juga. Makanya 4 sahabat ini menjadi 4 pilar, menjadi sahabat yang terkemuka. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman, mudah-mudahan Allah ridho kepada Utsman. Hamud dunia, kesedihan dunia, kebingungan dunia, zulmatun fil qalbi, maka menggelapkan di dalam hati. Kebingungan, kesedihan akan menggelapkan di dalam hati. Wahamul akhirati, dan kesedihan, ada juga yang menyatakan kebingungan akhirat, nurun fi qalbi, maka menjadi cahaya di dalam hati. Insyaallah ya, besok kita jelasin. Kita besok jelaskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanyain? Mamanya bilang? Dah? Nggak deh, kita tutup aja ya.